إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ma'syaral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عليه السلام عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من الأمل. Rawahul Bukhari Muslim. Sedang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah sendirinya, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan utusan Allah, surga dan neraka adalah benar adanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawi hadis adalah seorang sahabat yang mulia, Ubadah ibn Samit. Beliau adalah yang mengikuti bai'ah Aqabah yang pertama dan yang kedua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau adalah yang banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengajarkan Al-Qur'an di Madinah, kemudian ke Syam. Beliau wafat di Baitul Maqdis pada tahun 32 dari Hijrah. Sedang jemaah yang berbahagia, hadis ini adalah memiliki 5 kandungan hal yang sangat penting. 5 perkara yang ada dalam hadis ini, barang siapa yang beriman dengan 5 hal tersebut, kemudian mengamalkan konsekuensi daripada hadis tersebut, baik bil zahir wal batin, yang nampak maupun tidak nampak,
pasti dia akan masuk ke dalam surga. Awwaluha, yang pertama adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Maksudnya adalah man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yang dilandasi dengan kejujuran, yang dilandasi dengan keyakinan, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang berhak diibadahi, kemudian menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala kesyirikan, kemudian melaksanakan kandungan hadis kalimat la ilaha illallah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, mintisali awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, qaulan wa amalan, qaulan wa fi'lan, baik ucapan maupun perbuatan. Maka yang pertama ini adalah menjanjikan seseorang untuk bisa masuk dalam surga. Yang kedua adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Man i'taqada i'tiqadan jaziman, barang siapa yang berkeyakinan, keyakinan yang sudah benar-benar keyakinannya pasti, yang tidak ada keraguan dalam keyakinannya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus kepada dua golongan, al-jin wal ins, untuk membawa sebuah risalah agama yang sempurna, agama yang sudah komplit, tidak ada kekurangan dalam agama tersebut. Maka ini adalah yang kita yakini. Kemudian meyakini bahwa Muhammad adalah penutup daripada Nabi, meyakini bahwa risalah beliau adalah penutup dari agama-agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdun min ibadillah, dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah risalah, membawa agama Islam untuk ke alam ini. Kemudian kita membenarkan segala apa yang beliau beritakan. Saddaqa fima akhbara bihi, membenarkan apa yang beliau beritakan, baik berita-berita yang kondisi keadaan sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan, atau berita-berita yang beliau beritakan di saat beliau masih hidup, atau berita-berita yang beliau beritakan setelah beliau wafat, kejadian-kejadian yang di akhir zaman ini. Maka seorang muslim hendaklah punya keyakinan yang pasti, keyakinan yang benar-benar yakin, tidak ada keraguan di dalam membenarkan, di dalam mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan. Kita laksanakan, kita junjung perintah-perintah beliau, kita junjung sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita menjauhi larangan-larangan beliau. Kita berusaha dengan sekuatnya untuk menjauhi apa yang beliau larang dalam kehidupan kita. Maka inilah di antara yang menjanjikan seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, thaniha bi anna al-i'tiqadu bi anna Isa Abdullah, bahwa seseorang punya keyakinan, punya i'tiqad Nabi Isa alaihi salam adalah hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah rasul di antara rasul-rasul yang Allah utus, bukan anak berzina,
bukan anak pelacur sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi. Dengan ucapan yang kotor, persangkaannya, ucapannya mengatakan bahwa Isa adalah anak pelacur. Wala huwa Allah wa laysa huwa Allah, dan Nabi Isa bukan Allah. Wala Abdullah bukan anak Allah. Wala salisu salasa bukan trinitas. Bukan Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasara. Karena itu orang Yahudi dan Nasara al-maghdubi alaihim waladhdallin. Yahudi adalah Allah murka, Nasara adalah orang-orang yang sesat disebabkan karena kebodohan, dan Yahudi karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan kalimat kun. Maka Nabi Isa adalah jadi. Ini menunjukkan Nabi Isa adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa adalah merupakan ruh di antara ruh yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Inna masal Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Sungguh perumpamaan Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah sebagaimana perumpamaan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah tanpa ibu dan bapa. Maka Allah khalaqa min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Isa bukanlah seorang dari anak Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi dialah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus Nabi Isa ke Bani Israel untuk mengajak Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Bani Israel menjauhkan bentuk segala kesyirikan. Tapi bagaimana Nabi Isa mengajak Bani Israel agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang keempat adalah kandungan hadis yang menjamin seorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata haq, surga adalah benar. Seorang muslim punya keyakinan yang benar bahwa surga yang Allah ciptakan, surga Allah ciptakan yang Allah janjikan bagi kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah benar adanya. Benar adanya surga tersebut, bukan rekayasa, bukan cerita, bukan dongeng, bukan khayalan, tapi surga yang Allah ciptakan, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah adalah benar adanya. La raiba fiha, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan bahwa surga itu ada. Surga itu akan kekal nanti di hari kiamat, yang diperuntukkan bagi orang-orang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh segala kenikmatan yang ada di dalam surga, kedamaian, ketentraman, dan berbagai macam nikmat yang Allah janjikan kepada orang beriman kepada Allah, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surga ini adalah benar adanya, thabitatun mawjudah, haqiqatun la raiba fiha, benar adanya, bukan rekayasa, bukan cerita, bukan dongeng. Surga ini adalah Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk hamba-hamba yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah innan nar haqqun, neraka itu benar. Seorang muslim juga punya keyakinan bahwa neraka ini adalah Allah janjikan peruntukan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah,
Orang-orang yang durhaka kepada Allah, surga inilah sabitatun haqiqah, juga benar adanya. Bukan khayalan, bukan cerita, bukan dongeng, tapi neraka Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang durhaka, bagi hamba-hambanya yang berbuat maksiat, yang tidak mau patuh kepada Allah dan Rasulnya, dengan segala bentuk kesengsaraan di dalam neraka, bentuk segala kecelakaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mau patuh kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, maka dalam hadis ini 5 perkara yang perlu kita yakini, yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Kita menjauhi bentuk segala kesyirikan. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan iman yang pasti kepada Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah adalah hamba Allah, utusan Allah yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa adalah utusan Allah, dia adalah hamba Allah, Allah ciptakan sebagaimana ciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian surga dan neraka adalah benar adanya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang mukmin, neraka diperuntukkan bagi orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.